bagaimanapun juga menulis itu adalah napas saya, napas yang memberi kehidupan. Kangen bahkan angin pun kusangka dirimu. Tasik itu adalah Mekahnya sastra di Jawa Barat. Artinya kota Tasik ini tidak pernah berhenti untuk bersastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matdon. Saya seorang penulis, saya seorang wartawan, dan juga saya penyair. Saat ini sebagai Rois Am Majelis Sastra Bandung. Pengalaman yang paling saya ingat ketika berkecimpung di dunia sastra, sebetulnya semua peristiwa sastra yang ada di Indonesia yang pernah saya kunjungi, misalnya di berbagai kota, itu semua sangat berkesan, apalagi yang berhubungan dengan kawan-kawan. Misalnya saya dengan siapa berangkat ke satu kota bareng-bareng dari penyair Jawa Barat, kemanapun tuh selalu senang. Berhenti menulis, saya tidak pernah berpikir untuk itu, karena bagaimanapun juga menulis itu adalah napas saya, napas yang memberi kehidupan bagi saya. Saya tidak mungkin berhenti menulis. Saya melihat perkembangan sastra di era digital ini sangat memungkinkan untuk semua orang bisa berkarya dimanapun, itu tidak terpaku ke sastra koran atau sastra media print lainnya. Artinya media digital bisa kita manfaatkan di medsos, di YouTube, dimanapun begitu, atau di TikTok mungkin, di Snack Video dan aplikasi lainnya. Artinya sastra semakin berkembang seharusnya untuk zaman kekinian dengan adanya digital. Kalau melihat kehidupan sastra di kota Tasik, saya berulang kali pernah mengatakan bahwa Tasik itu adalah Mekahnya sastra di Jawa Barat. Artinya kota Tasik ini tidak pernah berhenti untuk bersastra, baik itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Karena selain kondisi yang memungkinkan adanya pesantren, misalnya pesantren itu kan awal mula sastra berkembang di Tasikmalaya, saya mengira itu dari pesantren, dan kemudian berkembang ke hal lainnya, mempengaruhi masyarakat sekitarnya, sehingga bagaimanapun juga sastra di Tasik itu tetap unik, lucu, kemudian menarik, dan Tasik adalah Mekahnya sastra di Jawa Barat. Saya tidak menyebutkan ini paling bagus, karena yang menilai itu orang lain. Tapi saya terkesan dengan karya puisi yang sangat pendek berjudul Kangen. Jadi, kangen bahkan angin pun kusangka dirimu. Hanya itu saja, yang ditulis tahun 2003 kalau nggak salah. Itu sangat berkesan karena walaupun ditulisnya pendek, tapi prosesnya panjang sampai memakan waktu 3 bulan. Itu sangat berkesan. Selain sastra digital untuk mengembangkan sastra, penerbit-penerbit indie itu juga membantu para penulis untuk berkarya. Artinya
kan tidak semua orang bisa membaca internet, tidak semua orang melek internet, tetapi masih ada orang yang memanfaatkan buku untuk membaca. Artinya si penerbit indie ini sangat membantu sekali para penulis yang mungkin ingin menyebarkan karyanya dengan dana yang minimal gitu. Mereka bisa menyebarkan karya-karya itu sendiri, dibantu gitu. Fungsi sastra dari dulu sampai sekarang juga sama seperti itu. Tetapi bagi seseorang mungkin berbeda. Bagi setiap orang gitu. Kalau disebutkan bahwa sastra ini misalnya jadi obat, bisa. Sastra ini adalah pelembut hati dari kekerasan, bisa. Sastra itu adalah yang bisa membuat orang bisa berjuang dengan teks, berjuang dengan kata-kata, bisa. Apapun bisa melalui sastra. Jadi perkembangannya sama aja manfaatnya. Nah, menyesal jalan sastra yang saya lalui adalah jalan jalan yang saya anggap sebagai jalan yang lurus untuk saya bisa memahami agama gitu, melalui sastra. Saya tidak menyesal sama sekali berjalan di dunia sastra. Tidak sama sekali. Kalau untuk puisi, saya ingin menyebut nama Acep Jamjamnur di Jawa Barat ya. Kemudian untuk internasionalnya saya lebih memilih Bob Dylan. Itu karya yang bagus sekali. Tadi kan ada sebut penerbit indie, salah satunya Langgam Pustaka. Langgam Pustaka ini kan mewadahi penulis-penulis lokal yang ada di Tasik maupun di daerah Jawa Barat lainnya. Ini tentu saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Langgam Pustaka sangat membantu mereka untuk bisa mengembangkan karya-karyanya. Artinya Langgam Pustaka sudah sangat membantu para penulis, para penyair atau siapapun lah yang menulis bisa berkarya walaupun dengan tiras yang sedikit, tapi karya itu bermanfaat untuk orang lain. Saya pikir Langgam Pustaka sudah melakukan langkah yang bagus.